Entah berapa lama Savitri menangis dalam pelukan Jaehyun dan pria itu mengusap punggung guru cantik dengan lembut. Nggak modus atau cari kesempatan kan ini? Jaehyun menunggu sampai Savitri sadar dan bersiap kena amuk. Tapi kayaknya memang lagi mental drop dia. Udah dong Savitri ya, nanti Mbok Mar laporan sama Mer Pratomo, dikira aku nakali kamu, ucap Jaehyun. Bisa berabe kalau dua pria Pratomo datang. Siapa yang nakali? Tanya Savitri di sela-sela senggukannya. Aku nanti yang dikira nakali kamu terus bikin kamu nangis. Hah, Savitri menatap Jaehyun bingung. Pria itu mengusap air mata yang masih menempel di pipi mulus itu. Kamu nangis kenapa? Aku kesal, Opa, merasa gagal jadi guru, meskipun murid itu belum jadi muridku. Savitri lalu mengambil tisu dan mengeluarkan ingusnya. Astagfirullah, anggun dikit kenapa? Gerutu Jaehyun melihat hidung Savitri tampak merah. Susah, balasnya judes. Kasih tahu begini nih, diragukan lo kamu anaknya Reza Pratomo dan cucunya Adrian Pratomo. Bodoh, hasil tes DNA bilang aku keturunannya kok. Salah tuh hasil DNA-nya. Ketuker kali, idih, lihat nih. Savitri mengambil album foto dan membuka halaman saat Panji menikah. Lihat, aku, Dedi, Opa. Garis mukanya sama, we have the same bone structure. Kalau bukan karena gen, nggak mungkin bisa sama begini. Jaehyun hanya tersenyum melihat Savitri kembali judes dan cerewet. Dengan cueknya dia memegang kening Savitri memakai punggung tangannya. Demamnya sudah turun. Apa? Savitri mendelik. Soalnya tadi itu seperti bukan kamu, Savitri ya. Memang ada masalah apa dengan muridmu? Savitri mulai bercerita tentang muridnya yang membuatnya shock dan moodnya berantakan. Aku tuh nangis karena aku tidak tahu harus gimana lagi lampiaskan emosi aku. Aku tuh marah tapi nggak tahu harus marah sama siapa, wong sudah kejadian. Mau aku larang tapi apa hak aku? Jaehyun yang sedari tadi hanya menyimak tanpa memotong cerita Savitri hanya menatap lembut. Tidak ada yang bisa kamu lakukan, Savitri ya. Karena memang itu bukan ranah kamu. Beda kalau misalnya, persoalan itu terbawa sampai sekolah, kamu baru berhak main konseling. Aku nggak habis pikir, Opa. Bayangkan anak umur 13-14 tahun sudah melakukan interkorse. Aku umur segitu, mikirnya gimana aku dapat nilai bagus dan kalau nakal bolos nggak ketahuan. Beda, sayang, anak cowok itu keponya tinggi. Memang anak cewek dibilang lebih matang saat sudah mendapatkan periodenya tapi didikan di sini membuat anak cewek cenderung menahan hormon curiosity-nya karena perempuan pasti akan ada bekasnya jika sudah tidak perawan. Beda dengan laki-laki, gumam Savitri tanpa filter membuat Jaehyun melongo. Astagfirullah, Jaehyun pun menoyor kening Savitri. Itu mulut ya. Lo kan benar toh Opa. Kagak kelihatan baik posisi tegak sempurna atau masih mengkeret. Lanjut Savitri dengan wajah polos. Ya Allah, perasaan tadi ada yang mewek, tapi kenapa ini malah bahas makin absurd. Jaehyun mengusap wajahnya kasar. Ini tuh bahasnya ilmiah Opa. Terserah kamu deh. Ternyata jadi guru BK banyak story dan dramanya ya Savitri ya. Banget Opa, antara suka dan duka. Sukanya itu kalau ada alumni yang sukses terus main ke sekolah laporan sama bekas guru-gurunya. Aku sering lihat itu ke rekan-rekan aku yang senior. Ada rasa bangga, didikan kami bisa mandiri dan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Dukanya ya seperti kasus Nina dan ini. Nina bagaimana? Pindah dari Solo, Opa. Katanya ke Jogja atau Klaten, aku kurang tahu. Jaehyun mengangguk, membuka lembaran baru lebih baik daripada di sini malah mengingatkan kejadian yang tidak mengenakan. Iya Opa, dah, abis nangis kan capek. Makan martabak dulu. Jaehyun lalu mengambil sepotong martabak manis yang diikuti oleh Savitri. Opa, ya, tanya Jaehyun sambil mengunyah martabaknya. Modus ya. Setelah drama tersedak martabak diselesaikan dengan acara menepuk punggung Jaehyun keras, akhirnya keduanya menikmati film drama komedi dengan santai. Tadi aku diajak makan siang sama om kamu. Savitri menoleh. Om Rudi, dalam rangka apa? Ngobrol saja dan bertanya tentang kita, apakah pacaran atau enggak. Terus, Opa bilang apa? Ya aku bilang kita itu memiliki persahabatan bagaikan kepompong. Opa, itu judul lagu. Serius dikit kenapa? Savitri melirik judes. Isya, diajak bercanda lagi susah. Ya aku bilang saja, kita teman rasa catering kos. Savitri terbahak. Ya ampun, gak usah dijabarkan dong. Lah kita itu kan pacaran tanda kutip demi konten, biar kamu gak diganggu sama guru stalker itu.
Tapi kita sih boleh dibilang hubungan tanpa status, pacaran nggak, sobatan iya, tempat cari makan benar, teman curcol dan minum yoi. Iya juga sih. Lah apa kita enaknya pacaran beneran daripada hubungan tanpa status tidak ada kejelasan yang hakiki membuat orang banyak bertanya sehingga sering membagongkan. Savitri menatap Jaehyun serius. Kamu bisa nggak sih ngomong pakai jeda koma atau titik gitu? Satu kalimat panjang amat, celetuk Jaehyun. Lah gimana, Hadih, tapi aku cuma masuk satu kriteria dari kamu sih. Apa itu opa? Ganteng doang, membagongkan? Entah apa sudah masuk kategori itu atau belum. Savitri memegang dagunya. Kadang opa tuh membagongkan kok. Jadi, ya wis, kita pacaran beneran. Mau? Jaehyun tertawa terbahak-bahak. Beneran deh Sav, ini adalah cara proklamir pacaran yang super absurd. Lame pie, kita itu udah dewasa Jusi. Jaehyun mendelik. Opa Savitri ya, aku baru 26 tahun. So, kan di mata keponakan aku, pasti opa dipanggil Jusi, kekeh Savitri. Tapi kamu kan bukan keponakan, Savitri ya. Ujar Jaehyun gemas. Ini cewek lebih membagongkan benar deh. Tadi Kamis sekarang Minggu. Bar nangis, Engguyu abis nangis, ketawa. Oh, lah terus aku apa? Tanya Savitri polos. Pacar aku, bisik Jaehyun. Ah, opa modus. Teriak Savitri heboh. Hadih, asteris. Jam 10 malam Jaehyun berpamitan dengan pacar depan rumahnya setelah membawa satu panci sup iga buat sarapan besok. Kamu mau diantar nggak ke sekolah besok? Tawar Jaehyun. Nggak usah opa, aku seminggu ini harus berangkat pagi buat ngawasin masa orientasi siswa baru. Kalau naik mobil, takutnya telat. Ya sudah, martabaknya dimakan bisa dibawa buat bekal besok. Iya, makasih ya opa sudah dengerin curcol aku. Hei, apa gunanya punya pacar depan rumah? Kekeh Jaehyun. Maaf bikin kaosnya basah tadi. Jaehyun hanya bisa melongo. Savitri bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah dan sudah membawa bekal martabak telur dengan nasi dan saus sambal serta martabak manis buat camilan pagi ini. Mbok Mar yang menyiapkan pagi-pagi tampak senang, nonanya sudah kembali moodnya. Punya pacar ganteng dan membagongkan sesuai dengan permintaan Mbak Savitri, akhirnya kelakon kesampaian juga. Mbok Mar, aku mangkat berangkat sek. Teriak Savitri seperti biasanya yang membuat Big Mar dan Pak Dewo tersenyum. Akhirnya moodnya sudah kembali. Iya mbak, Savitri sudah bersiap di atas Vespanya dan Pak Dewo sudah membuka pagar rumah ketika melihat Jaehyun sudah siap berangkat ke pabriknya. Pagi pacar seberang rumah, goda Jaehyun. Pagi opa. Hati Savitri ya. Kalau ada sesuatu yang membuat hatimu tidak nyaman, telpon aku saja. Jaehyun menatap serius ke Savitri. Iya opa, aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Savitri tiba di parkiran bersamaan dengan Anita. Keduanya saling tersenyum saat memarkir motor mereka masing-masing berjejeran. Udah balik mood kamu, Sav. Alhamdulillah, opa semalam bikin mood aku baik. Keduanya pun berjalan menuju ruang kerja mereka. Opa ngapain sama kamu? Bawain martabak. Nih masih banyak. Kita maem dulu ya buat ganjal perut. Savitri memperlihatkan tas bekalnya. Asik, martabak mana Sav? Martabak Jakarta. Yang dekat gedung Bank Indonesia itu. Iya, Savitri meletakkan helm dan jaketnya ke lemari belakang. Pagi, Sapadina dan Bu Titi berbarengan. Pagi, ayo Bu ada martabak nih. Lumayan buat ganjel perut. Alhamdulillah, rejeki Bu Beka, kekeh Dina. Amunisi buat ngawasi orientasi pagi ini. Savitri tersenyum. Savitri menyaksikan bagaimana proses orientasi berlangsung dengan pengawasan ketat dari pihak sekolah karena dilarang melakukan kekerasan fisik. Bu Savitri. Savitri menoleh dan tampak seorang siswi menunjukkan wajah ketakutan. Ada apa Tania? Bisa bicara pribadi Bu? Bisa, ayo ke ruangan BK. Savitri memberikan kode kepada Anita jika dia harus bersama Tania. Savitri merangkul gadis belia itu dan tampak dirinya tubuh Tania gemetar. Guru cantik itu mengerenyitkan dahinya karena merasa sesuatu yang berat menimpa muridnya yang tahun ini naik kelas 3 atau kelas 12. Ruang bimbingan konseling ruang meeting. Duduk, Tania. Kamu mau martabak? Ibu bawa banyak. Savitri memberikan botol air mineral utuh ke arah Tania yang sudah duduk di kursi. Boten Bu, enggak Bu. Savitri lalu duduk di hadapan Tania. Ada apa, Tania? Apa yang bisa Ibu bantu? Tania hanya terdiam dan tak lama menangis yang di telinga Savitri sangat menyedihkan.
Guru cantik itu menunggu sampai Tania menyelesaikan tangisnya. Bu, kalau ada guru yang pegang barang pribadi, saya harus laporan kemana? Safitri terkejut. Apalagi ini? Kamu dipegang apanya? Tanya Safitri lembut. Tania hanya memberikan ponselnya dan Safitri melihat sebuah rekaman video bagaimana sebuah tangan pria meremas dada seorang gadis remaja berseragam. Gadis itu sudah berusaha menolak tapi pria itu tetap memaksa bahkan merembet hingga ke pahanya. Ini, di mana Tania? Tidak bisa dipungkiri, Safitri super shock. Di ruang kelas, Bu. Waktu itu saya tidak ikut karena saya sedang dapat dan perut saya sakit. Tania menghela nafas panjang. Guru itu masuk dan Safitri langsung memeluk Tania yang menangis kencang. Ya Allah anak cantik, siapa yang melakukannya? Safitri mengenali suaranya tapi dia takut salah. Pak Sarif, guru olahraga. Tubuh Safitri menegang. Beraninya satu lagi pria celutak. Berapa kali kamu dilecehkan? Itu yang ketiga kalinya Bu, saya harus ada bukti kan Bu? Tania menatap guru cantiknya. Anak pintar kamu, apa cuma dipegang gitu atau lebih dari itu? Tanya Safitri sambil masih memeluk dan mengelus kepala Tania. Saya alhamdulillah cuma itu tapi ada teman yang sudah lebih, tapi saya tetap trauma kalau pelajaran olahraga Bu. Tak gundul sisan manuke, umpat Safitri marah. Tania, coba kamu hubungi siapa saja yang menjadi korban pelecehan si Bang Asteris saat itu. Suruh temui ibu di sini, sekarang juga. Ibu tidak bisa diam saja kalau begini. Tapi nanti karir ibu yang jadi korban. Ora pateken, tidak masalah. Yang penting ibu melindungi murid-murid ibu. Tapi soal pelaku pelecehan, harus ibu hajar nganti ora iso tangi manuke, sampai tidak bisa bangun burungnya. Geram Safitri. Asteris. Siang ini Safitri berhasil mengumpulkan 10 siswi yang menjadi korban kebejatan seorang guru olahraga. Setelah mendapatkan semua bukti-bukti dan meminta pada Abian untuk membuat duplikat jejak digital untuk dipakai menuntut Sarif. Kalian semua di sini dulu, biar ibu menghadap Pak Agus, kepala sekolah. Tapi kami takut Bu, bisik salah seorang muridnya. Ada apa kamu manggil kami Saf? Sebuah suara membuat Safitri menoleh. Alhamdulillah kalian datang. Aku minta tolong jaga mereka selama aku menghadap kepala sekolah, pinta Safitri ke Riki dan Sofyan. Kedua pengawal Yudi, ayah kandung Yoshua Akandra, memang sedang berada di rumah Rudi Akandra atas undangan makan siang Vinin dan Rudi. Safitri meminta dua pengawal tampan itu berjaga di ruang bimbingan konseling. Sofyan dan Riki hanya mendapatkan informasi sekilas dari guru cantik itu. Mereka berdua hanya menyanggupi karena tahu, jika Safitri meminta tolong seperti itu berarti memang urgen. Anak-anak, ini saudara sepupu ibu namanya Bang Sofyan dan Bang Riki. Kalian akan dijaga keduanya selama ibu menghadap Pak Agus. Jadi jangan takut ya. Ke-10 remaja itu hanya mengangguk dan sebagian tampak terpesona melihat wajah tampan dua pengawal itu. Kita berjaga saja di kursimu saja Saf. Biar enak, ucap Riki. Nanti makan siang aku ganti. Kan kalian batal makan masakan Tante Vinin, seringai Safitri. Double ya Saf. Kekeh Sofyan. Gampanglah, sahut Safitri sambil keluar ruang kerjanya. Asteris. Ruang kepala sekolah. Pak Agus menatap Safitri dengan wajah sok berat. Setelah kasus Herman, ternyata ada kasus lain dan timingnya hampir bersamaan dengan Herman. 10 Bu Safitri, tanya Pak Agus dengan nada gemetar. 10 Pak yang laporan ke saya. Bukti juga ada termasuk pesan dari Pak Sarif ke anak-anak itu. Tenang Pak, sudah saya buat duplikatnya. Padahal Pak Sarif itu juga aktif di banyak kegiatan pramuka dan keagamaan Lobu. Pak Agus tampak menyesali kejadian ini terulang kembali. Hanya saja korban Herman hanya Nina, tapi korban Sarif banyak. Yang melaporkan baru 10 tapi berapa banyak korban lainnya yang tidak mau lapor. Pak, semua itu tidak menjamin. Seorang sosiopat bisa hidup normal seperti orang biasa tapi dia akan melakukan kejahatannya jika ada kesempatan dan mengintimidasi korban untuk tidak melaporkan dengan berbagai ancaman. Baik Bu Safitri, saya akan mempelajari semuanya lalu besok kita akan mengadakan pertemuan internal dengan pihak kesiswaan, pihak perwakilan guru. Saya akan meminta semua anak-anak mengizinkan untuk penyadapan di ponsel masing-masing agar ada tambahan bukti di sana Pak. Setuju Bu Safitri. Oh, jika Ibu bertemu dengan Pak Safri, saya minta Ibu tahan emosi ya. Safitri menatap judes ke kepala sekolahnya. Saya tidak menjamin untuk tidak menendang manuknya sampai tidak berfungsi lagi.